Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mengikuti Sapa Sabda yang diambil dari Pedoman Saat Teduh 4B GKI Residen Sudirman, Jumat 18 November 2022 dengan tema Jaminan Keselamatan dan Kuasanya. Sebelum kita bersama-sama merenungkannya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, sertai dan pimpin kami supaya kami bisa memahami maksud dari firman-Mu. Dan biarlah kami juga bisa melakukannya di tengah hidup kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Mazmur 46 ayat 1 sampai 12. Mazmur 46 ayat 1 sampai 12. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Demikian firman Tuhan, berbahagia kita yang mendengar dan melakukannya. Haleluya. Martin Luther, seorang tokoh reformasi gereja, menjadikan Mazmur 46 yang baru saja kita baca ini sebagai salah satu mazmur favoritnya. Ia juga menggubah Mazmur 46 ini menjadi sebuah himne, Allahmu benteng yang teguh, yang juga dimuat di dalam Kidung Jemaat 250. Bagi Martin Luther, Mazmur 46 menginspirasinya dan memberikannya kekuatan ketika ia sedang merenungkan karya Allah yang luar biasa dalam menjamin, menyelamatkan, dan juga berkuasa atas kehidupan umatnya. Mari kita memperhatikan bacaan kita. Mazmur 46 dituliskan oleh Bani Korah. Dalam tradisi Israel, Bani Korah memiliki tugas untuk menjaga pintu kemah dan menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan. Mazmur 46 merupakan nyanyian yang biasa dinyanyikan pada saat itu. Dan Mazmur 46 ini dibagi menjadi 3 bagian utama. Dan masing-masing bagiannya memiliki pesan yang kuat. Melalui ayat 1-4 atau bagian yang pertama, pemazmur berupaya menunjukkan bahwa Allah terus menjamin kehidupan. Pemazmur merefleksikan bahwa kehadiran Allah menjamin kehidupan dengan cara menjadi tempat perlindungan dan kekuatan, serta penolong dalam kesesakan. Manusia bisa saja melakukan hal yang sama, namun jaminan itu tidak memiliki kepastian yang jelas. Apalagi Mazmur ini juga merefleksikan bahwa kehadiran Allah memiliki kuasa atas alam ciptaan yang luas, yang tidak mampu dikuasai oleh manusia. Dan dengan pemahaman itulah, maka pemazmur memperlihatkan karya Allah yang menjamin kehidupan manusia dengan menunjukkan bahwa Allah menjadi tempat perlindungan sekalipun ada banyak bahaya yang bisa mengancam kehidupan manusia. Dan di bagian yang kedua atau ayat 5-8, pemazmur menyajikan karya yang lebih besar. Allah tidak hanya menjamin, tetapi juga menyelamatkan. Hal ini ditampilkan melalui frase Allah Yakub yang merujuk kepada kisah sejarah perjalanan bangsa Israel yang diselamatkan oleh Allah sejak zaman Yakub. Maka pemazmur menekankan bahwa Allah yang sama
juga menyelamatkan mereka pada saat itu, sama seperti peristiwa Yakub. Yakub memang bukan salah satu tokoh panutan, malah mungkin bisa dikatakan dia sering melakukan hal yang sebaliknya. Yakub mengalami ketakutan karena Esau, ketegangan, kesedihan karena hilangnya Yusuf, dan pernah mengalami peristiwa kelaparan yang panjang. Namun dalam semua pengalaman buruk yang tidak nyaman ini, Yakub menjadi sadar bahwa hanya Tuhanlah sandaran dan penolongnya dalam segala kesesakan. Di bagian yang ketiga, di ayat 9-12, pemazmur menampilkan Allah yang memiliki otoritas penuh dalam kehidupan manusia. Allah berkuasa atas segala hal, semua makhluk tunduk kepada Allah, sebab Allah menyertai seluruh kehidupan. Mari kita merenungkannya. Kita akan merenungkan dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut. Saudara bisa menjawabnya di dalam hati kita masing-masing. Yang pertama, sudahkah kita merasakan bahwa Allah menjamin, menyelamatkan, sekaligus berkuasa atas kehidupan kita? Yang kedua, ataukah selama ini kita masih meragukan jaminan keselamatan serta kuasa Allah di dalam kehidupan kita? Pujian dari Bani Korah menunjukkan kepada kita sebuah kesaksian bahwa Allah menjamin, menyelamatkan, dan juga berkuasa atas kondisi kehidupan yang berat dan sangat mungkin tidak dapat ditangani oleh manusia yang begitu lemah dan terbatas. Di dalam kondisi yang lemah dan terbatas itu, kita membutuhkan Allah yang mampu membawa kita mengalami perubahan hidup yang membuat kita juga semakin siap dan kuat menghadapi berbagai persoalan. Masa lalu, masa kini, masa depan, semua ada di dalam jaminan, keselamatan, dan kuasa Allah. Mari kita berkomitmen. Melalui doa, saya akan menyerahkan setiap rencana masa depan saya ke dalam penyertaannya. Dan selalu ingat bahwa Tuhan akan selalu menjamin, menyelamatkan, dan berkuasa di atas kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau selalu menjamin, menyelamatkan, dan berkuasa atas kehidupan kami. Biarlah kami dimampukan untuk meresponsnya melalui ucapan syukur kami kepadamu, dan biarlah hidup kami adalah tentang bagaimana cara Engkau selalu menjamin, menyelamatkan, dan berkuasa atas kehidupan kami. Pimpin dan sertai kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.